wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Putri Ayu Maharani, serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil tugas kami yang bertemakan analisis bentuk serta manfaat finansial teknologi berbasis syariah yang berkembang di Indonesia. Ini latar belakangnya. Dalam era digital saat ini, teknologi telah merasuk ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor keuangan. Munculnya teknologi finansial atau fintech ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara masyarakat melakukan transaksi dan mengelola keuangan mereka. Fintech ini telah membuka akses ke layanan keuangan bagi sebagian besar populasi yang sebelumnya tidak terjangkau oleh institusi keuangan tradisional. Di Indonesia sendiri, perkembangan fintech semakin pesat dan beragam. Salah satunya adalah fintech berbasis syariah. Fintech syariah ini adalah sebuah inovasi di sektor keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Dalam beberapa tahun terakhir, fintech syariah ini telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia, sebuah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Lalu, fintech syariah ini memiliki potensi besar untuk memperluas inklusi keuangan di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi, fintech syariah dapat mencapai masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses layanan keuangan. Selain itu, dengan prinsip syariah yang diadopsi, fintech syariah juga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang mencari layanan keuangan sesuai dengan keyakinan mereka. Selain itu juga, fintech syariah juga memiliki berbagai manfaat. Salah satunya adalah memberikan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh institusi keuangan tradisional. Nah, ini sangat penting di Indonesia karena banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, masih tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Selain itu, fintech syariah juga dapat membantu masyarakat untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang lebih efisien dan transparan. Rumusan masalahnya ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana bentuk finansial teknologi berbasis syariah yang berkembang di Indonesia. Yang kedua, bagaimana manfaat finansial teknologi berbasis syariah yang berkembang di Indonesia. Tujuan penelitiannya itu, 1, untuk menganalisis dan mendeskripsikan bentuk-bentuk finansial berbasis syariah yang berkembang di Indonesia, dan 2, untuk mengevaluasi dan menjelaskan manfaat dari penggunaan fintech berbasis syariah di Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu bentuk finansial teknologi berbasis syariah yang berkembang di Indonesia. Menurut The National Digital Research Center atau NDRC, mendefinisikan fintech sebagai innovation in financial service atau inovasi dalam layanan keuangan, yang merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan dari teknologi modern. Kemudian, financial technology atau teknologi finansial saat ini dalam hukum dikenal dengan istilah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 angka 1 Peraturan OJK nomor 10/POJK.5/2022 yang memberikan definisi bahwa layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional ataupun berdasarkan pada prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Kemudian, dalam hal fintech syariah diatur oleh pemerintah melalui Fatwa DSN MUI nomor 117/DSN-MUI-2/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, pelaksanaan fintech syariah sendiri di Indonesia haruslah sesuai dengan prinsip syariah Islam dan wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN MUI tersebut. Sehingga pada perjanjian atau akad yang akan digunakan pada proses transaksinya haruslah berlandaskan pada hukum Islam dan terhindar dari riba, goror, maisir, tadlis, doror, zulm, dan juga haram. Kemudian, berdasarkan pada fatwa DSN MUI tersebut, pada bagian kelima menjelaskan tentang 6 model atau bentuk layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi atau fintech syariah yang dapat dilakukan oleh para pihak penyelenggara. Yang pertama
ada pembiayaan anjak piutang atau factoring, merupakan pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan atau invoice, baik disertai ataupun tanpa disertai talangan atau court, yang diberikan kepada para pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga atau payor. Yang kedua, ada pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga atau purchase order. Ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga. Yang selanjutnya ada pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online atau online seller. Ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi, baik platform e-commerce ataupun marketplace, yang telah menjalin kerjasama dengan pihak penyelenggara. Kemudian selanjutnya ada pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara atau payment gateway, pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha atau seller yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi atau biasa disebut channel distribution yang dikelolanya sendiri. Kemudian pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online atau payment gateway yang bekerja sama dengan pihak penyelenggara. Selanjutnya ada pembiayaan untuk pegawai atau employee. Ini merupakan pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja. Kemudian yang selanjutnya juga ada pembiayaan berbasis komunitas atau community base, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator ataupun pengurus komunitas. Selanjutnya ada beberapa contoh platform finansial teknologi syariah. Di antaranya itu ada perusahaan fintech syariah yang telah berkembang di Indonesia. Misalnya ada PT Amanah Fintech Syariah, kemudian ada Paytrend, ada Invest, ada Alami Syariah, ada juga PT Investri Radika Jaya atau investri.com/syariah dan juga mariusaha.co.id. Jadi selanjutnya adalah pembahasan kedua, yaitu manfaat fintech berbasis syariah yang berkembang di Indonesia. Jadi selain memberikan berbagai kemudahan di dalam pelaksanaan kegiatan finansial, teknologi finansial juga menjadi sarana pengaplikasian prinsip-prinsip hukum Islam. Selain itu bermanfaat untuk membantu masyarakat agar dengan mudah mengakses produk dan layanan keuangan yang tidak terdapat pada layanan keuangan tradisional. Jadi berikut adalah beberapa manfaat dari fintech berbasis syariah yang berkembang di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada akses keuangan yang lebih luas. Jadi fintech syariah itu dapat membantu memperluas akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional. Selanjutnya itu ada inklusi keuangan. Jadi, fintech syariah dapat mendukung inklusi keuangan dengan menyediakan layanan perbankan dan keuangan kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses atau diabaikan oleh institusi keuangan konvensional. Selanjutnya ada efisiensi operasional, jadi dapat meningkatkan efisiensi secara keseluruhan, mengurangi biaya operasional dan membuat layanan keuangan lebih terjangkau bagi konsumen. Selanjutnya itu ada transparansi, jadi fintech syariah itu dapat memberikan tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam transaksi keuangan, memungkinkan para pengguna untuk melacak dan memahami lebih baik bagaimana dana mereka dikelola. Jadi selanjutnya ada pembiayaan mikro dan UMKM. Jadi fintech syariah dapat memberikan solusi pembiayaan yang lebih mudah diakses bagi UMKM yang seringkali kesulitan mendapatkan akses ke layanan keuangan konvensional. Selanjutnya ada pendanaan berbasis crowdfunding. Jadi fintech syariah seringkali memanfaatkan model pendanaan berbasis crowdfunding untuk proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini dapat membuka peluang bagi para investor untuk mendukung proyek-proyek yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selanjutnya ada inovasi produk keuangan. Jadi fintech syariah mendorong inovasi dalam produk-produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti pembiayaan tanpa riba, investasi yang sesuai dengan syariah, dan asuransi yang diatur sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya ada pendidikan keuangan syariah dan keamanan dan kepatuhan syariah. Jadi dengan pertumbuhan fintech berbasis syariah di Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembang ekonomi syariah dan memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi masyarakat Indonesia. Dari analisis yang telah kelompok kami lakukan dapat disimpulkan bahwa
Berdasarkan Fatwa MUI nomor 117 tahun 2018, terdapat beberapa model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi sesuai prinsip syariah. Pembiayaan anjak piutang, pembiayaan pengadaan beberapa pihak ketiga, pembiayaan untuk penjual online, dan pembiayaan pegawai dengan skema potong gaji. Skema potong gaji. Fintech syariah diharapkan dapat memberikan akses keuangan yang lebih luas, inklusi keuangan, transparansi, efisiensi operasional pembiayaan mikro dan UMKM, pendidikan keuangan syariah, serta keamanan dan kepatuhan syariah. Keseluruhannya, tujuan fintech syariah adalah untuk mengembangkan ekonomi syariah dan memberikan opsi sesuai dengan nilai-nilai Islam kepada masyarakat Indonesia. Berdasarkan analisis di atas, kami lakukan saran yang dapat kami sampaikan bagi para masyarakat pengguna fintech syariah di Indonesia agar masyarakat fintech bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh fatwa karena mereka menganut prinsip syariah Islam. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.